Salam, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur, hormat dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu atas cinta kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami. Sehingga sampai pada pagi hari ini kami masih boleh datang kepadamu dengan selamat. Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mempelajari firman-Mu dan firman-Mu akan tertanam dalam hati kami, menguatkan iman percaya kami dan membawa kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertailah acara ini hingga selesai dalam keadaan selamat, tidak kurang apapun. Dan ampuni dosa salah kami, semua ini kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini ialah jati diri. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah 2 tahun lebih dunia ini dilanda ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Dunia sedang berduka dengan adanya COVID-19 yang mematikan. COVID ini sangat cepat penularannya, sehingga semua manusia dilanda ketakutan. Semuanya takut dan harus berhati-hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada akhir zaman ini, dunia sedang dilanda oleh berbagai macam masalah yang terjadi. Namun jauh sebelumnya, sebagai umat Tuhan, kita sudah diingatkan oleh Tuhan. Tuhan mengingatkan kita lewat firman-Nya yang terdapat di dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudaraku, dunia dibuat menderita. Dunia dibikin gonjang-ganjing oleh setan. Manusia dibikin stres, susah yang berkepanjangan. Bagaimana ini? Apa yang harus kita perbuat? Saudaraku, selama kita tahu jati diri kita, selama kita sadar siapakah kita ini, kita tidak perlu takut atau stres yang berkepanjangan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 di sana dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku, kita ini
bangsa yang terpilih, umat yang dikuduskan oleh Tuhan. Jadi kita tidak perlu mengalami ketakutan yang sangat mendalam di dalam menghadapi dunia yang diporak-porandakan oleh setan. Dan Tuhan menginginkan supaya kita itu memperlihatkan atau memberitakan perbuatan yang besar dari Allah, dari Dia. Dan Tuhan telah memanggil kita dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dalam ayat 10 dikatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudaraku, kita tidak perlu takut atau berkecil hati di dalam menghadapi gejolak yang terjadi dalam dunia ini. Karena kita ini umat yang telah dikasihi oleh Allah. Kita umat yang mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Bencana boleh terjadi, kesusahan boleh menimpa, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak berjanji langit selalu biru atau jalan selalu mulus, tetapi Tuhan berjanji. Dalam Ibrani 13 ayat 5b, di sana dikatakan, karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah sangat jelas sekali. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, umat-umat pilihannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, walaupun hanya sebentar. Tuhan selalu ada di dalam kita. Tuhan selalu melihat apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi kesusahan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan selalu ada bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Lalu bagaimana sebagai umat Tuhan di dalam menghadapi situasi yang sangat menakutkan dan menegangkan ini? Kita boleh baca dalam Wahyu 14 ayat 12. Wahyu 14 ayat 12, mungkin kita bisa baca di Alkitab kita masing-masing. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudaraku, selama kita menuruti perintah Allah, selama kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut di dalam menjalani hidup di dunia yang sedang berguncang ini. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu ada di dalam kita. Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita, Tuhan yang memberi damai sejahtera kepada kita, telah berjanji bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu dapat kita baca dalam kitab Matius 28 ayat yang 20b. Tuhan berjanji bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudaraku, inilah janji Tuhan yang harus kita pegang, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Dan seperti ayat inti tadi, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh
hidup yang kekal. Karena Tuhan mengasihi kita. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semoga firman Tuhan ini akan membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, dan kita akan sadar siapa jati diri kita, yaitu kita umat pilihan Tuhan, umat yang telah dipanggil oleh Tuhan, yang telah dikuduskan oleh Tuhan untuk dapat memasuki kerajaan surga yang kekal yang telah Tuhan sediakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.